Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan ngebahas tentang icon di Elementor. Coba teman-teman perhatikan di layar yang saya tampilkan. Kalau kita perhatikan, icon yang terdapat di Elementor itu jumlahnya segini-gini aja ya, tidak pernah ada penambahan. Intinya itu terbatas. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, selesai. Dan bahkan mungkin ini tidak memenuhi semua kebutuhan icon yang kita inginkan. Nah, sementara kebutuhan icon yang kita inginkan itu sangat variatif. Terlebih jumlah website atau kategori website yang ingin dibuat juga tidak terbatas. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mengeksplor gimana caranya kita bisa memiliki library icon yang bisa kita gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk pembuatan website menggunakan Elementor tanpa batas. Kalau kita lihat di Google, misalkan kita cari itu penyedia-penyedia icon itu sangat banyak sekali teman-teman. Saya sudah mengumpulkan beberapa yang nanti linknya juga bisa teman-teman lihat di deskripsi. Nah, ini tuh penyedia-penyedia icon yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan mungkin di luar sana ada selain ini yang kalau kita kumpulkan itu jumlahnya seperti yang saya sebut tanpa batas, bahkan mungkin nyampe ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, terus gimana cara kita bisa memanfaatkan icon-icon yang disediakan oleh berbagai macam provider sehingga kita bisa menggunakan di project website kita. Nah, saya akan memberikan beberapa tips sehingga kita bisa memanfaatkan library dari beberapa, maksudnya library icon dari beberapa provider tanpa perlu mendownloadnya satu-satu. Biasanya kan kita perlu mendownload sebagai SVG dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ketika kita mendownload SVG itu kita tidak bisa memberikan efek hover misalkan. Nah, tentu itu akan membuat tampilan website kita akan kurang seragam gitu. Misalkan kita menambahkan icon ini di bagian menu di navigasi misalkan. Ternyata yang berubah hanya tulisannya. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu. Nah, yang akan saya contohkan nanti sebagai eksplorasi hasil akhir kira-kira seperti ini teman-teman. Salah satu bentuk implementasinya. Jadi kita bisa menambahkan icon bahkan di navigasi menu. Sedangkan kalau misalkan kita perhatikan kan menu ini tuh biasanya tuh berasal dari appearance yang menu sini. Nah, ini kan tentu tidak ada ikonnya, fitur ikonnya. Kita bisa menambahkan menggunakan cara yang akan saya jelaskan nanti. Jadi teman-teman silahkan tonton sampai akhir supaya bisa memperhatikannya dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke provider-provider icon. Nah, ini ada box icon, ada font awesome. Nah, sebagai FYI aja ya, sebagai sekilas informasi, Elementor sendiri sebetulnya menggunakan icon yang berasal dari font awesome. Itu kita bisa melihatnya di sini ya, kalau tidak salah. Di setting. Nah, ini ada font awesome ya. Load font awesome. Nah, jadi menggunakan font awesome, tapi masih versi yang keempat. Nah, dengan cara yang akan nanti saya jelaskan, itu kita bisa memilih versi yang kita inginkan sendiri. Dengan kategori misalkan mau reguler, ataupun yang lainnya itu terserah teman-teman. Kemudian misalkan ada remix icon, kita bisa juga nanti menggunakan bootstrap icon. Kemudian ada ionic.io, fitur icon, tabler icons.io, css.gg. Nah, ini tentu sangat banyak dan sangat membantu ketika kita membutuhkan icon dengan varian yang tanpa batas atau yang bermacam-macam. Misalkan kita membutuhkan untuk yang medikal, kita bisa tinggal mencari misalkan tentang obat-obatan ataupun tentang dokter dan lain sebagainya. Nah, oke, kita langsung ke
langkah-langkah yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita bisa menggunakan ini, sekilas info karena nanti kita akan menggunakan fitur CDN yang disediakan oleh masing-masing dari penyedia icon. Jadi itu yang akan membuat kita nanti tidak perlu mendownloadnya satu persatu. Nah, untuk itu teman-teman perlu satu plugin yang nanti bisa menghubungkan antara library dari masing-masing penyedia icon ini dengan Elementor atau dengan WordPress itu sendiri. Nah, jadi teman-teman perlu menambahkan plugin yang sebetulnya apa saja, yang penting bisa menambahkan kode script gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belum menginstal plugin tersebut, teman-teman bisa ke halaman plugin. Kemudian ini karena saya menggunakan multiset ya, jadi perlu lari ke sini. Tapi kalau teman-teman menggunakan single set, teman-teman cukup perlu add new di sini. Jadi klik add new, silakan klik add new. Saya akan mensimulasikan seperti ini. Nah, klik add new di sini. Nah, kemudian teman-teman silakan cari di sini head maksud saya, head and footer code. Nah, oke. Nah, di sini sudah ketemu. Nah, nanti teman-teman perlu menginstal yang ini yang saya rekomendasikan karena ini yang sudah saya praktekkan. Jadi head and footer code yang dibuat oleh Alexander Yurosevic. Nah, silakan teman-teman klik di sini install. Ini kebetulan saya sudah menginstalnya. Dan ingat sekali lagi ini saya menggunakan multiset jadi mungkin sedikit agak berbeda. Intinya teman-teman langsung install saja di sini. Kalau sudah, teman-teman silahkan kembali ke halaman plugin ya. Kemudian di situ nanti teman-teman akan menemukan plugin tersebut, silahkan diaktifkan di sini. Ini kebetulan oleh saya sudah di activate ya. Nah, setelah teman-teman mengaktifkan plugin tersebut, nanti akan ada tambahan di bagian tools di sini, ada head and footer code. Nah, disinilah nanti kita akan menempatkan kode script yang telah disediakan oleh provider icon tersebut, sehingga nanti library icon dari masing-masing provider tersebut bisa terhubung ke WordPress atau Elementor. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, langkah yang pertama, ini letak, kita perlu mengetahui letaknya ya, letak dari masing-masing provider icon untuk menempatkan scriptnya tuh di mana. Biasanya kalau misalkan yang ada GitHub-nya seperti ini, itu penggunaannya scriptnya ada di GitHub maksud saya. Nah, seperti ini biasanya ada get started ini. Nah, saya akan mempraktikkan atau mengambil sampel contoh menggunakan box icon. Nah, jadi kita tidak perlu mendownloadnya ya, ingat ya, kita cukup mengklik GitHub di sini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman GitHub dari penyedia icon tersebut. Nah, kalau kita scroll di sini, nah sebetulnya ada dua opsi ya, bisa menggunakan link CSS di sini, tapi kalau misalkan ini tidak bisa berjalan, teman-teman perlu menggunakan script. Nah, bedanya tuh apa? Bedanya kalau misalkan yang link di sini itu teman-teman harus menempatkannya di bagian head. Seperti yang keterangan di sini. Jadi, teman-teman perlu meletakkannya di bagian sini. Nah, di bagian sini. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih menggunakan kode script, maaf di GitHub tadi ya, itu teman-teman bisa menemukan using via web component. Nah, maka yang di copy adalah script ini dan diletakkan di bagian body, tag body ya, jadi bukan di bagian head lagi. Jadi kita perlu copy ini,
copy, kemudian kita letakkan di bagian body. Nah, ini kebetulan saya sudah paste di sini ya. Teman-teman tinggal paste di sini. Kemudian scroll ke bawah, jangan lupa untuk save change, simpan perubahan. Nah, ini sebetulnya teman-teman sudah berhasil menghubungkan antara box icon dengan library di sini. Tapi nanti tidak akan tampil di bagian sini ya. Jadi tidak, kalau misalnya teman-teman mencari itu tidak bisa tampil di sini. Nah, lalu gimana cara menggunakannya? Karena kita tidak akan masuk ke icon library dari Elementor langsung. Nah, caranya teman-teman kembali lagi ke halaman sini. Teman-teman tinggal menentukan mau menggunakan reguler atau solid, atau di sini ada kategori logo ya, tentang logo-logo. Nah, teman-teman klik salah satu dari icon tersebut. Misalkan saya mengklik ini. Ada shower ya. Ada shower di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada box icon, ada teks seperti ini ya, box icon name shower. Nah, ini yang perlu teman-teman copy, kemudian diletakkan di tempat yang teman-teman inginkan. Nah, perlu diperhatikan, jadi ini tidak berupa icon ya, tapi font icon. Artinya kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan, itu tidak perlu masuk ke menginput icon seperti ini ya. Nah, tidak perlu menginput icon seperti ini. Kemudian masuk ke library sini itu tidak perlu. Nah, tapi teman-teman tinggal perlu mempaste-nya saja kode tersebut di tempat yang teman-teman inginkan. Misalkan ada di sini. Nah, maka otomatis itu akan muncul. Sangat simpel bukan teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa menambahkan tanpa batas. Cuman memang yang perlu menjadi catatan, ini agak sedikit panjang teksnya di sini. Karena memang kita menggunakan font icon. Cuman di sini teman-teman akan mendapatkan kelas seperti ini ya. Nah, maksud saya tag. Nah, ini teman-teman bisa secara bebas mau menempatkan dimanapun, bahkan mungkin di tengah-tengah kalimat seperti ini pun bisa. Oh maaf, ini harusnya tidak di plain text ya, tapi di HTML. Ini bisa ya. Nah, nih. Jadi harus di kalau misalkan di coding itu text editor ya, jadinya bukan di plain text visual tapi di teks seperti ini. Jadi bisa dia dengan menggunakan widget HTML atau misalkan menggunakan teks seperti ini. Nah, teman-teman perlu mengenal kalau misalkan heading di Elementor itu dia support HTML format, artinya ketika paste di sini itu bisa tampil. Nah, ini bisa ditampilkan di berbagai macam tempat yang teman-teman inginkan. Oke, nah sekarang kita akan coba mempraktikkan mengeksplor salah satu implementasi atau penggunaan icon melalui metode connecting CDN berupa penambahan icon pada bagian menu navigasi di Elementor. Jadi kita nanti akan memiliki hasil yang seperti ini tampilannya kurang lebih. Nah, kita coba temukan kode dari box icon, karena ini menggunakan box icon. Berarti kita akan temukan home. Nah, saya sudah mencari di sini. Nah, teman-teman di sini akan menemukan, akan diberikan kode seperti ini, kode tinggal di copy saja, ini web component ya. Atau teman-teman juga bisa memilih menggunakan ini kalau misalkan nanti ingin lebih fleksibel mengatur ukuran-ukurannya, misalkan ukurannya kurang pas, tapi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan yang tipe font ini. Karena di sini nanti kita akan mempelajari tentang ada ini kelas BX. Nah, ini nanti berbeda-beda tergantung providernya. Nah, kalau di box icon maka kelasnya ada BX yang sifatnya general atau menyeluruh di semua kode yang maksud saya di semua icon dalam library box icon, dan ada yang lebih spesifik yaitu BX
strip home alt 2. Nah, ini artinya mengarah kepada icon home tipe yang kedua. Jadi nanti ini akan berbeda-beda. Misalkan ini, nah home, kemudian alt, nah ada circle. Nah, ini berbeda-beda. Nah, kebetulan kita akan memilih yang ini. Jadi nanti kita bisa mentarget icon ini dengan menuliskan atau menggunakan selektor kelas BX untuk secara umum dan secara spesifik BX home. Nanti kita akan coba lihat penggunanya untuk apa. Kita copy aja ini, kemudian kita paste di sini. Oke, dan kita coba temukan yang kedua. Kita menggunakan box kalau tidak salah. Ya, betul. Nah, ini juga di sini ada on, dan kita paste di sini lagi. Kemudian ada yang terakhir berupa crown. Crown. Oke, kita akan diberikan ini. Nah, kita copy ini saja dan kita paste sini. Oke, jangan lupa teman-teman save ini. Kemudian kalau misalkan kita kembali ke halaman ini, kita coba reload. Maka akan tampil, seharusnya tampil ya. Oke teman-teman, ini sepertinya ada kesalahan karena harusnya sudah muncul ya. Kita kembali lagi ke sini. Awalnya sepertinya tadi kita mengcopy di bagian style itu yang seperti ini. Nah, pastikan teman-teman itu tidak salah mengcopy untuk bagian link seperti ini ya. Walaupun menggunakan link maupun script, pastikan itu yang terdapat kata CDN. Nah, seperti ini. Nah, ini yang di copy, bukan yang bagian atas ini ya. Nah, ini kita copy lagi. Kita coba paste di sini. Pastikan juga kalau menggunakan link itu di bagian head. Kemudian kita save. Nah, kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, maka akan muncul. Coba teman-teman perhatikan. Kalau misalkan saya perbesar, nah tampilannya seperti ini. Dan seperti itu masih memberikan jarak ya. Masih tidak memberikan jarak. Artinya masih harusnya seperti ini, tapi ternyata masih terlalu sempit seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas yang tadi ada di sini, yaitu menggunakan BX, kelas BX di sini. Nah, kita coba atur jarak supaya sama, yaitu coba kita inspect di bagian ini, di bagian Figma-nya. Nah, jaraknya kurang lebih 8 pixel. Maka kita akan memberikan margin right. Nah, kita masuk ke sini. Kita tulis selektor. Nah, ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya untuk cara penggunaan custom CSS. Teman-teman bisa melihat dengan klik link yang ada di pojok kiri atas, pojok kanan atas. Nah, kita target i ini untuk mentarget tag i yang ada di font font icon. Nah, kemudian kita tambahkan bx supaya apa? Supaya lebih spesifik. Nah, jadi di CSS itu ada yang namanya specificity. Jadi biar tidak kita mentarget tag i secara umum. Nah, pastikan karena ini berupa kelas ya nantinya. Ini kalau kita perhatikan itu berupa kelas, maka pastikan kita menggunakan atau menambahkan tanda titik, huruf titik. Nah, titik di sini untuk menunjukkan itu sebuah kelas, kemudian kita tulis bx. Kemudian
kita kurung kurawal, pastikan tambahkan margin right 8 pixel, harusnya kena. Nah, teman bisa lihat ya di layar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman hover, kita coba refresh ya di bagian sini. Kalau teman-teman hover, itu ikonnya ikut berubah. Nah, ini salah satu penggunaan library dari icon dari berbagai macam provider menggunakan CDN. Itu akan terbantu misalkan dalam case seperti ini. Juga misalkan kita ingin menambahkan icon di dalam teks, di pertengahan teks, karena kita nggak mungkin misalkan kita ingin menambahkan icon di sini tapi kita menggunakan widget icon, sementara ini ada di tengah-tengah teks, jadi nggak mungkin ya. Nah, ini salah satu manfaatnya dari penggunaan CDN. Kita coba tambahkan tadi di pertengahan tadi, misalkan seperti ini. Nah, ini nanti secara umum dia akan memberikan jarak sekitar 8 pixel ya, sama ya. Nah, ini jadi kurang seimbang. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan ini cache-nya khusus seperti ini nih, maka teman-teman bisa secara khusus di sini menselect ya, di sini teman-teman tambahkan selector dan kelasnya tadi box ini ya, dan margin right-nya buat unset. Kalau teman-teman perhatikan antara misalkan sebelum dan sesudah, nah itu bedanya. Unset artinya mereset ulang. Jadi yang sebelumnya ditambahkan margin 8, maka dia akan hilang nilai marginnya. Nah, ini hanya sekedar sampel saja ya. Jadi kalau misalkan di sini tadinya bisa dikasih hover, karena tapi di sini ternyata nggak ada efek hover ya, itu bisa ditambahkan. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan secara random banget ya. Jadi misalkan di icon box di sini, misalkan teman-teman mau menambahkan, nah ingat icon ini tidak bisa ditambahkan melalui ini ya, karena ini tidak berupa downloadable icon. Nah, nanti kita akan belajar di bagian berikutnya gimana cara menggunakan file icon SVG, tetapi kita bisa melakukan hovering, artinya kita bisa mengubah efek warnanya ataupun yang lainnya ya. Karena kebanyakan ketika kita mendownload file SVG itu kita tidak bisa memberikan efek hover. Misalkan file SVG-nya aslinya udah warna hitam, maka hovernya itu tetap hitam. Nah, nanti ada caranya. Nah, adapun yang ini saya ingin menunjukkan aja. Jadi teman-teman misalkan juga bisa menambahkan di sini. Nah, jadi sangat-sangat tidak terbatas banget teman-teman. Termasuk teman-teman misalkan ingin menambahkan pada bagian list icon di sini. Misalkan seperti ini. Itu sangat bisa. Dan ini sudah akan pasti ngikut. Nah, bisa perhatikan ya. Itu ada efeknya. Nah, kurang lebih untuk tutorial kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri penggunaan dari provider icon yang lain seperti remix icon. Tinggal klik get started misalkan di sini dan temukan kode CDN. Nah, misalkan seperti ini. Kode CDN ini pastikan baik maupun link maupun yang script, pastikan ada kata CDN-nya supaya bisa terhubung menggunakan CDN. Jadi semua tuh sudah memberikan, termasuk yang Ionic di sini juga bisa menggunakan GitHub CDN. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, kurang lebih eh,
Sekian tutorial kali ini, semoga bisa dimanfaatkan dan diikuti tutorialnya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial yang berikutnya.